Halo, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami pada mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Roni Yunis Eskom MT. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Eka Sinuhaji, yang kedua saya sendiri Renita Siombing, yang ketiga Agustinus Sinambela. Adapun topik pembahasan presentasi yang akan kami bawakan yaitu 1. Pengertian audit TI, 2. Proses audit TI, 3. Alat dan teknik audit TI, 4. Framework tata kelola dan strategi TI, 5. Manajemen proyek, 6. Manajemen risiko. Audit TI. Pada era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kegiatan. Teknologi informasi sangat banyak digunakan, baik itu perusahaan, organisasi, maupun suatu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dalam mengelola dan mengalokasikan informasi sehingga kebutuhan informasi dapat dicapai. Audit TI merupakan cara yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu teknologi informasi telah mencapai tujuan organisasi ataupun perusahaan. Selanjutnya, proses audit TI. Secara umum, proses pelaksanaan audit TI hampir mirip dengan jenis pemeriksaan lainnya yang mencakup audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu yang terdiri dari proses perencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahapan proses audit TI. Berikut ini terdiri beberapa tahapan proses audit TI yang meliputi 5 tahapan yaitu pra-audit, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Pada tahapan pra-audit, auditor TI memastikan dengan jelas ruang lingkup dan tanggung jawab pekerjaan yang mencakup keterangan yang jelas tentang bagian fungsional dan isu-isu yang akan dijelaskan. Pada tahap perencanaan, seorang auditor TI harus mempunyai informasi terkait struktur dan tanggung jawab masing-masing bagian tata kelola TI, mengenali dan mempunyai pemahaman umum atas proses tata kelola TI yang berlangsung, dan informasi rencana strategi sistem informasi. Tahap pelaksanaan merupakan tahap untuk mengumpulkan bukti yang paling signifikan dan spesifik. Auditor TI menganalisis dan mengevaluasi area kritis yang diidentifikasi dalam tahap perencanaan yang berupa proses perencanaan strategis bisnis, proses perencanaan strategis TI, manajemen layanan TI, manajemen investasi TI, manajemen proyek TI, manajemen risiko TI, proses pengukuran kinerja TI, yang sesuai dengan standar dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap laporan, pedoman audit TI menyarankan bahwa laporan audit harus meliputi deskripsi prosedur kunci manajemen tingkat atas dan dokumen pendukung sistem pengelolaan TI yang efektif. Pada tahap tindak lanjut, auditor TI harus memastikan saran yang dibuat di dalam laporan audit telah dilaksanakan. Suatu proses tindak lanjut dapat membantu dalam memperoleh keyakinan bahwa setiap review atau ulasan yang telah dilakukan oleh auditor TI memberikan manfaat yang terbaik bagi organisasi ataupun perusahaan. Audit TI bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses-proses manajemen risiko, kontrol, dan good governance. Nilai penting dilakukannya audit TI sejalan dengan pentingnya mencapai tujuan perusahaan. Dalam arti, bagaimana perusahaan dapat mengelola berbagai risiko yang dihadapinya, terutama terkait dengan penerapan TI. Dalam upaya mencapai tujuan bisnis, dengan audit TI, suatu perusahaan dapat dianjurkan untuk melakukan perencanaan dan pengembangan secara lebih terarah dan terfokus sesuai dengan tujuan bisnis. Berikut beberapa alasan mengapa audit TI sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama, peningkatan performa. Audit TI bertujuan untuk meningkatkan daya saing dengan mengukur kinerja teknologi yang ada. Dengan demikian, solusi dapat ditemukan untuk tiap permasalahan yang muncul, dan produktivitas serta pendapatan dapat meningkat. Selain itu, audit TI juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses, biaya, energi, dan bahan baku produksi, serta mengidentifikasi potensi yang belum dimanfaatkan. Kedua, kepatuhan. Audit TI menilai kesesuaian standar atau prosedur dengan rencana, kebutuhan, dan kondisi yang ada.
Hal ini membantu memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, pencegahan. Audit TI mengidentifikasi risiko dalam penggunaan teknologi dan membantu mencegah kerugian yang dapat terjadi. Dengan mengidentifikasi potensi celah keamanan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Yang keempat, penilaian status teknologi. Audit TI membantu mengukur status teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengetahui posisi ini, perusahaan dapat memahami daya saing dan kemampuan teknologinya. Metode dalam proses audit TI dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, metode pemahaman. Menyimpan atau mendokumentasikan kegiatan yang melandasi kontrol objektif, sebagaimana juga untuk mengamati state control measure atau prosedur yang berlaku. Melaksanakan kegiatan wawancara dengan manajemen dan staf untuk memperoleh pengetahuan tentang kepentingan bisnis dan risikonya, struktur perusahaan atau organisasi, peran dan tanggung jawab, kebijakan, prosedur, hukum dan peraturan, kontrol measure yang berlaku, serta laporan manajemen. Mendokumentasikan setiap proses yang berkaitan dengan sumber daya TI dan yang paling utama yang dipengaruhi oleh proses di review. Yang kedua, evaluasi kendali. Mengevaluasi kelancaran kontrol measure yang berlaku atau tingkat keberhasilan kontrol objektif. Menilai ketepatan kontrol measure dari proses yang ditinjau dengan memandang kriteria yang diamati dan praktik standar industri, critical success factor dan kontrol measure, serta menerapkan keputusan profesional audit. Melaksanakan proses dokumentasi, deliverable yang tepat dihasilkan, tanggung jawab dan responsibilitas yang nyata dan lancar, terdapat pengelolaan restitusi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, menilai kepatuhan. Menjamin kontrol measure yang ditetapkan berlangsung sebagaimana mestinya secara konstan dan berkesinambungan, serta menanggapi ketepatan kontrol environment. Memperoleh bukti langsung dan tidak langsung untuk intern atau rentang waktu yang ditinjau menggunakan alat bukti langsung dan tidak langsung. Melaksanakan peninjauan terbatas terkait keseluruhan proses deliverable. Menetapkan kategori pengujian substantif dan kewajiban tambahan yang diperlukan untuk memfasilitasi penjaminan proses TI yang cukup. Yang keempat, penilaian risiko. Menafsirkan risiko dari kontrol objektif yang tidak terlengkapi dengan menggunakan teknik analitik atau bertanya dengan sumber-sumber alternatif. Mendokumentasikan kekurangan pengelolaan serta peringatan dari bahaya yang diperoleh. Mengamati dan mendokumentasikan pengaruh yang potensial dan aktual. Mengadakan informasi perbandingan, misalnya benchmark. Alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI. Saat ini teknologi tidak lagi menjadi suatu hal yang aneh pada zaman yang sudah canggih ini. Perkembangan teknologi sangat pesat serta sangat diperlukan untuk mendukung kinerja dari suatu perusahaan. Peranan teknologi informasi dalam dunia usaha dan bisnis telah merubah secara radikal jenis pekerjaan, pegawai, organisasi, bahkan sistem manajemen di dalam mengelola organisasi atau perusahaan. Seorang auditor, baik itu auditor internal maupun auditor eksternal, dapat menggunakan teknologi informasi atau komputer sebagai bagian dari prosedur audit, terutama untuk proses data yang berhubungan dengan sistem informasi yang audit. Teknik audit berbantuan komputer merupakan penggunaan sebuah program perangkat komputer untuk menjalankan fungsi audit sehingga akan menyederhanakan proses audit. Semakin meningkatnya intensitas penggunaan teknologi informasi akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik. Semua alat dan teknik audit TI membantu auditor dalam memeriksa sistem informasi dengan lebih efisien dan efektif, serta memastikan keandalan dan keamanan sistem TI pada suatu organisasi atau perusahaan. Berikut ini adalah beberapa alat dan teknik yang dilakukan dalam audit TI.
Yang pertama, teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assisted Audit Technique Tools. Teknik audit berbantuan komputer merupakan penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. CATTS adalah suatu perangkat dan teknik yang digunakan untuk memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung logika internal dari suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengelola data. Teknik ini digunakan untuk menganalisa dan elektronis seperti data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. CATTS ini untuk memungkinkan auditor untuk melakukan audit melalui basis data dan komputer untuk melakukan berbagai pengujian pengelolaan aplikasi serta ekstraksi data. Adapun alat bantu atau perangkat lunak yang secara umum digunakan untuk CATTS adalah seperti ACL, IDEA, SAS, SESAM, Arbutus Analyzer, Microsoft Excel, Lotus 123, Quattro Pro, Open Office, Microsoft Access, VisualFox Pro, Lotus Approach, SQL, Oracle, Microsoft Query, Crystal Report. Kedua, teknik dokumentasi sistem. Teknik ini merupakan suatu proses yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja melalui narasi, bagian alir, dan bagian bahan tertulis lainnya. Beberapa hal yang relevan dengan teknik dokumentasi sistem antara lain diagram arus data atau data flow diagram. Diagram arus data menggambarkan aliran data dalam organisasi, termasuk sumber atau tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Flowchart. Flowchart digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang sudah ada. Hal ini menjelaskan bagaimana data diproses dan disimpan. Flowchart lebih menekankan pada aliran dokumen physical view atau pencatatan transaksi. Framework tata kelola dan strategi TI. Untuk mencapai tujuan bisnisnya, organisasi atau perusahaan memerlukan teknologi yang dapat mendukung berlangsungnya proses bisnis perusahaan tersebut. Teknologi informasi yang dapat disebut menjadi salah satu poin untuk mendukung dan meningkatkan manajemen perusahaan agar memimpin persaingan yang semakin lama semakin meningkat. IT governance merupakan suatu elemen internal dari tata kelola organisasi atau perusahaan yang meliputi kepemimpinan, struktur, dan proses organisasional yang meyakinkan bahwa TI perusahaan bersinambung serta mengembangkan visi dan misi organisasi. Kerangka kerja atau yang biasa disebut sebagai framework merupakan bentuk abstrak yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah pada perangkat lunak atau software yang digunakan untuk menjelaskan suatu model sistem. Sedangkan dalam bagian manajemen, framework digunakan untuk menjalankan suatu aturan yang memungkinkan pengelolaan beragam jenis atau komponen bisnis. Framework data kelola yang akan dibahas saat ini membahas terhadap makna dari sebuah analisis dan model manajemen TI pada sebuah perusahaan terkait cara mengatur teknik penilaian dan bentuk tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan framework ITIL. The Information Technology Infrastructure Library adalah kepanjangan dari ITIL, yang merupakan suatu kerangka kerja atau framework pengendalian layanan TI yang telah diambil sebagai standar industri software di dunia. Metode-metode yang dijelaskan dalam ITIL bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dari IT service. Tujuan dari ITIL adalah sebagai berikut: dapat mengurangi biaya, meningkatkan ketersediaan, meningkatkan kapasitas, meningkatkan throughput, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan skalabilitas,
Adapun kelebihan dari ITIL antara lain bersifat netral, menyeluruh atau komprehensif, modular, pendekatan kualitas, efektivitas biaya, dapat diterapkan secara universal. Adanya kerangka kerja ITIL ini berfokus terhadap pelayanan customer dan tidak mencantumkan proses sinkronisasi strategi perusahaan terhadap strategi TI yang dikembangkan. Manfaat manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki beberapa manfaat yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan proyek. Berikut ini adalah beberapa manfaat manajemen proyek, yaitu sebagai berikut. 1. Mengelola risiko proyek. 2. Perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif. 3. Meningkatkan hubungan dengan stakeholder. 4. Anggaran dan jadwal terkelola dengan baik. 5. Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja secara keseluruhan. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.